Belajar yang benar itu harus bertahap, dimulai dari mubtadiin, mutawassitin, kutub-kutub mubtadiin, mutawassitin, muntahin. Jadi ilmu itu nggak bisa diloncat. Belajar ilmu itu ibarat naik tangga tuh, ini tangga nih, harus lantai 1, 2, 3 naik ke atas. Caranya begitu. Kalau antum langsung loncat ke atas kan nyungsruk jadinya, tersungkur kan pada akhirnya. Bukannya naik ke atas, yang ada balik ke bawah. Itu terjadi saudara-saudara sekalian. Zaman sekarang ini banyak profesor-profesor, doktor-doktor, cara belajarnya nggak mengikuti tradisi keulamaan masa lampau, pikirannya aneh-aneh. Dan kalau dibantah bisa dibantah hanya dengan hitungan baris. Itulah sebab kalau orang belajar tidak secara metodologis. Nah, untungnya pesantren itu mengajarkan ilmu keislaman secara bertahap, tadarruj, secara gradual. Tapi problemnya sekali lagi, kadang-kadang kita nggak tahu nih kegunaan ilmu ini apa. Nah, saya sekarang mau ngetes yang bisa jawab ya. Ini mudah sekali. Tapi kadang-kadang yang mudah-mudah pun karena kita nggak terbiasa, kita gaulnya sama orang muslim aja. Kita bergaulnya dengan orang muslim, nggak bersentuhan dengan kitabnya orientalis, buku-bukunya orang-orang barat. Kadang-kadang kita nggak paham tuh gimana cara jawabnya. Oke. Tahu di antara salah satu kritikan atau katakan pandangan orang-orang ateis, kalau mereka nggak percaya Tuhan, mereka tuh suka bilang begini. Saya bacain dari Imam min a'immatil malahidah fil alamil gharbi, ya. Ini apa, tokoh ateis militan di barat namanya Richard Dawkins. Saya nggak tahu santri saya baca begituan nggak? Ya jangan dibaca kalau belum bisa. Baca buku beginian kalau belum mempelajari logika, belum mempelajari akidah, akidahnya belum matang, logikanya masih kacau. Itu saya sering mengilustrasikan kayak orang belum bisa nyetir udah masuk ke jalan tol. Ya begitulah nasibnya. Masih kencing belum lurus pengen segera kawin, kan repot. Lurusin dulu kawin nanti bisa jadi sudut belakangan. Lihat, jadi penting ini ya, mendalami keilmuan keislaman secara bertahap itu penting. Dalam salah satu bukunya Richard Dawkins, lihat, yang bisa jawab ngasih jawabannya harus logis. Ingat ya, Anda nanti kalau ketika keluar pesantren bersentuhan dengan orang-orang yang beragam itu, kalau ngasih jawaban yang masuk akal. Nggak bisa dengan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa'alam annahu la ilaha illallah ya akhi, la ilaha illallah, anta kafir wa anta mulhid, anta finnar, ya salam. Ulazim bil burhanil aqli. Jadi banyak orang nggak percaya teks suci. Satu-satunya cara memuaskan mereka harus dengan logika dan rasionalitas, harus dengan logika. Kata Richard Dawkins, di sini saya yakin ada yang bisa bahasa Inggris kan? Banyak lah, ya, little. Do you believe in God? Nih dengerin, yang bisa jawab saya kasih buku. Ini gampang loh, cara jawabnya gampang. Nanti bertahap ya. Ada yang gampang, ada yang kira-kira menengah, ada yang kira-kira susah. Richard Dawkins di bukunya judulnya Outgrowing God. Saya dulu baca buku ini waktu pulang dari Mesir. Dari Mesir saya gak baca buku beginian. Pas pulang ke Indonesia iseng-iseng aja. Ternyata apa yang dulu kita pelajari di Al-Azhar itu sampai sekarang masih cocok ya. Gak ada istilah kuno itu. Itu kitab-kitab kuning, kelihatannya kuning, tapi kalau antum pahami isi dalamannya mutiara semua itu isinya itu. Saya nggak bohong, serius. Saya ana aqul hadza an mil'il fam bikulli qana'ah wa bikulli sidq. Dengan seluruh kejujuran saya mengatakan ini betul-betul menyaksikan sendiri. Dulu diajarkan sama guru saya di Al-Azhar begini. Pernah dengar nggak bait Aqaid Nasafiyah yang bunyinya begini? Haqaiqul asya' tsabita wal ilmu biha mutahaqqiq khilafan lis-sufastaiyah wa asbabul ilm khalqi thalatha hawasus salimah wal khabarus shadiq wal aql. Pernah dengar kapan itu enggak? Oh, belum pernah dengar. Itu ya salam, itu hanya 2 baris, tapi saya bisa mengatakan setelah saya membaca buku-buku mereka itu, ya Allah, itu bisa membantah setumpuk pikiran-pikiran khas orientalis dan orang-orang barat itu. Dulu saya diajarkan sama guru saya 2 baris itu dari Aqaid Nasafiyah itu beberapa kali pertemuan di sekolah pasca sarjana di S2 di Al-Azhar. Gak beranjak-anjak, gak ganti-ganti kitab, itu aja. Beberapa kali pertemuan terus
Sampai-sampai ada ungkapan hadzal kalam kada yakunu wahyan. Hampir jadi wahyu katanya. Saking dalamnya itu kalam Nasafi. Nasafi hidup abad keberapa? Abad ke-5, abad ke-6 ya kan? Tapi sampai sekarang itu orang-orang ngoceh tentang agama. Kalau Anda paham tuh 2 baris itu selesai sudah. Ya, oke, balik ke sini. Kata Dawkins, perhatikan. Do you believe in God? Kalian percaya Tuhan? Which God? Tuhan yang mana? Thousands of gods have been worshipped throughout the world, throughout history. Ada ribuan Tuhan yang telah disembah sepanjang sejarah dunia itu. Sering tuh orang ateis bilang, kita kalau nyembah Tuhan, kalau Tuhan ada, Tuhan yang mana yang asli itu? Kan orang Islam beda Tuhan dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, orang Buddha punya konsep ketuhanan beda lagi. Nanti ada agama lain konsep ketuhanannya beda. Ada banyak Tuhan dong. Tuhan yang asli Tuhan yang mana? Jadi mereka mengatakan Tuhan itu tidak ada karena itu hanya kreasi nalar manusia. Buktinya Tuhannya ada banyak. Yang mana yang asli kalau begitu? Inna dina indallahil Islam ya akhi. Nggak bisa begitu cara jawabnya. Walazim bi istidlal akli, lazim bi burhan akli, harus menggunakan argumen rasional. Bagaimana cara menjawab orang yang mengingkari keberadaan Tuhan dengan alasan Tuhan banyak, kesimpulannya Tuhan tidak ada? Ayo, yang bisa menjawab saya kasih buku. Itu sangat gampang, sangat gampang. Lihat, ini udah hatamul barohin semuanya kan? Nah, lihat, ketemu sama yang begini gimana cara jawabnya? Ayo, itu PR kita, itu PR kita. Dan masih banyak lagi, masih banyak di sana tuh ide-ide yang berkeliaran di media sosial itu. Yang kalau saya perhatiin, alah, kok terlalu receh gitu loh. Nggak ada saudara, nggak ada itu satupun ide orientalis orang dan manapun itu nggak ada satu yang nggak ada jawabannya dalam agama kita, itu nggak ada. Dalam kitab ulama kita yang nggak ada, semuanya ada. Lihat, saya pernah ngarang buku judulnya seputar ketuhanan. Ada yang megang di sini, yang warna putih. Nah itu, boleh saya pinjam sedikit supaya sebagai bukti aja. Dulu saya bikin buku ini waktu saya ngajar di Kairo, ngajar mahasiswa-mahasiswa. Buku, salah satu buku tauhid, judulnya itu Al-Qaul As-Sadid fi Ilm Tauhid, karangan Mahmud Abu Daqiqah, seorang mutakalim besar di Al-Azhar. Saya dulu suka iseng, kalau orang nanya tentang ketuhanan itu pertanyaan apa aja sih, saya kumpulin semuanya. Kan suka ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan katanya? Tuhan itu ada di mana? Kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak dia mengangkat batu yang sedemikian besar, saking besarnya dia sampai nggak mampu mengangkat batu itu? Pertanyaan kayak gitu tuh, iseng-iseng pertanyaannya itu. Saya kumpul itu pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, dengan bermodalkan kitab itu tuh, kitab Qaulus Sadid dan beberapa kitab yang saya baca di sana, itu bisa dijawab semuanya. Nggak ada pertanyaan tuh, pertanyaan orang-orang itu nggak bisa kejawab, itu semuanya bisa kejawab, termasuk pertanyaan yang tadi dikatakan ini. Tuhan yang mana? Tuhan yang asli. Ayo, ada yang bisa jawab? Jadi bisa dijawab, tenang. Hanya saja kadang kita nggak tahu. Itu perlu pendalaman makanya. Silakan.